Baiklah, saya akan membahas kunci jawaban IPA Biologi SMA kelas 10 semester 1. Bab 1, karakteristik virus. Dimulai dengan asesmen diagnostik. Bab 1, soalnya adalah virus dapat dikatakan sebagai makhluk tidak hidup dan makhluk hidup. Alasan virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena jawabannya mampu melakukan perbanyakan diri. Soal nomor 2, penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus yang masih satu keluarga dengan jawabannya coronavirus. Soal nomor 3, pengelompokan virus berdasarkan materi genetik penyusunnya yang tepat adalah jawabannya B, 1, 3, 4, 2, 5, 6. Kemudian soal nomor 4, virus berikut yang berbentuk batang adalah jawabannya B, tobacco mosaic virus. Soal nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai daur lisogenetik pada replikasi virus yang menyerang sel bakteri adalah jawabannya B. Terjadi penyisipan asam nukleat virus pada asam nukleat bakteri. Pada asesmen 1, soal nomor 1, virus memiliki sifat-sifat yang ditunjukkan oleh pernyataan. Jawabannya A, 1, 2, dan 4. Soal nomor 2, dari hasil pengamatan tersebut, manakah jenis virus yang berbentuk bola? Jawabannya adalah D, coronavirus, orthomyxovirus, dan HIV. Soal nomor 3, bagian yang digunakan untuk menempelkan virus ke dalam tubuh sel inang ditunjukkan oleh angka. Jawabannya E, 4 dan 5. Soal nomor 4, persamaan ciri yang dimaksud adalah jawabannya C, memiliki materi genetik. Soal nomor 5, ilmuwan yang pertama kali memvisualisasi virus menggunakan mikroskop elektron ditunjukkan oleh angka. Jawabannya 1, 2, dan 5. A, 1, 2, dan 5. Soal nomor 6, virus tersusun atas beberapa senyawa. Pernyataan yang tepat mengenai senyawa tersebut adalah jawabannya A, karbohidrat pada virus terdapat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa. Soal nomor 7, saat virus menginfeksi sel bakteri, bagian virus yang masuk ke sel bakteri adalah jawabannya A, asam nukleat. Soal nomor 8, seorang ilmuwan ingin menumbuhkan virus untuk tujuan penelitian. Manakah dari bahan-bahan berikut yang harus dipilih oleh ilmuwan sebagai medium untuk menumbuhkan virus? Jawabannya adalah B, embrio ayam yang hidup. Soal nomor 9, jenis virus berikut yang mempunyai bentuk dasar seperti pada gambar tersebut adalah jawabannya B, picornavirus. Soal nomor 10, struktur virus yang dimaksud adalah jawabannya A, kapsid. Kemudian soal esai, yaitu kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, salah satu alasan yang mendukung bahwa virus termasuk makhluk tidak hidup adalah ciri aseluler yang dimilikinya. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, hingga saat ini penggolongan virus sebagai makhluk hidup atau makhluk tidak hidup masih belum pasti. Namun salah satu bukti yang mendapat menunjukkan bahwa virus merupakan makhluk tidak hidup adalah ciri aseluler pada virus. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel, sehingga virus tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada hospesnya untuk tetap hidup. Dengan demikian, pernyataan pada soal benar. Soal nomor 2, dua orang ilmuwan sedang melakukan penelitian tentang ukuran virus dan sel organisme. Ilmuwan A mengamati coronavirus, bakteri Escherichia coli, dan sel epidermis daun tanaman jagung menggunakan mikroskop elektron. Adapun ilmuwan B hanya mengamati sel darah merah manusia menggunakan mikroskop cahaya. Hasil pengamatan yang diperoleh oleh kedua ilmuwan tersebut sebagai berikut. Kemudian soalnya berdasarkan penelitian, benarkah prosedur dan hasil yang diperoleh oleh ilmuwan tersebut? Hubungkan jawabanmu dengan konsep perbandingan ukuran virus dan sel organisme. Jawabannya, virus mempunyai ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sel bakteri. Oleh karena ukurannya sangat kecil, virus hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran 100.000 kali. Tanpa bantuan mikroskop elektron, kita tidak bisa mengamati virus, misalnya coronavirus. Selain virus, pengamatan bakteri
Escherichia coli dapat dilakukan menggunakan mikroskop elektron. Adapun pengamatan sel epidermis daun tanaman jagung dan sel darah merah manusia dapat dilakukan menggunakan mikroskop cahaya. Hal ini karena ukuran kedua sel tersebut lebih besar dibandingkan ukuran virus dan bakteri. Namun ukuran sel epidermis daun tanaman jagung lebih besar dibandingkan ukuran sel darah merah manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran dari yang paling kecil hingga paling besar yaitu coronavirus, bakteri Escherichia coli, sel darah merah manusia, dan sel epidermis daun tanaman jagung. Jadi, prosedur yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut tidak tepat, sedangkan data hasil pengamatan dan kesimpulan ilmuwan tersebut sudah tepat. Soal nomor 3, esai, virus tidak dapat menginfeksi semua jenis sel. Virus hanya dapat menginfeksi sel inang spesifik. Bagaimanakah virus dapat mengenali sel inangnya? Jelaskan. Jawabannya, sel inang spesifik mempunyai reseptor pada permukaan selnya yang sesuai untuk tempat virus melekat. Reseptor ini merupakan protein khusus yang dapat dikenali virus. Menempelnya virus pada reseptor sel inang sangat khas, seperti hubungan gembok dan kunci. Virus dapat menempel pada sel inang karena adanya reseptor pada ujung serabut ekornya. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisozim sehingga terbentuk lubang pada dinding sel inang. Soal nomor 4, apakah semua virus mempunyai struktur yang sama dengan virus T? Jelaskan. Jawabannya, virus T memiliki struktur yang terdiri atas bagian kepala, leher, dan ekor. Pada kepala virus T tersusun atas asam nukleat berupa DNA dan kapsid. Adapun ekor virus T terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempengan dasar, dan jarum penusuk. Namun tidak semua jenis virus memiliki struktur sama dengan virus T. Bakteriofag. Beberapa jenis virus memiliki asam nukleat berupa RNA dan virus yang menginfeksi sel eukariotik tidak memiliki ekor. Selain itu, beberapa virus memiliki nukleokapsid yang diselubungi membran disebut sampul virus. Baik, soal nomor 5 ya. Jelaskan mengenai percobaan yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Bagaimana kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut? Jawabannya, skema percobaan tersebut dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky pada 1892. Pada percobaan tersebut, Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau yang terinfeksi penyakit mozaik menggunakan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos dan diperoleh filtrat daun tembakau. Selanjutnya filtrat tersebut disemprotkan ke daun tembakau sehat dan ternyata daun tersebut tertular penyakit yang sama. Dari hasil tersebut, Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau adalah bakteri patogen yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya pada 1935, Stanley melanjutkan percobaan dan berhasil mengisolasi serta mengkristalkan patogen penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, Stanley menyimpulkan bahwa patogen penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau adalah virus. Virus bukan termasuk sel karena dapat dikristalkan. Saat berupa kristal, virus dalam keadaan tidak aktif. Namun jika kristal tersebut disuntikkan ke dalam tanaman tembakau yang sehat, virus akan aktif kembali dan melakukan perbanyakan. Asesmen 2, soal nomor 1, pasangan yang tepat antara nama virus jenis asam nukleat dan nama kelompoknya dalam tabel berikut adalah. Jawabannya A, virus T jenis asam nukleat DNA, nama kelompoknya deoksiribovirus. Soal nomor 2, klasifikasi virus dalam ribovirus dan deoksiribovirus berdasarkan. Jawabannya D, kandungan asam nukleat. Soal nomor 3, peristiwa yang terjadi pada tahap akhir daun litik adalah. Jawabannya A, sel bakteri pecah. Soal nomor 4, pada daur litik, proses masuknya ujung serabut ekor virus dan menyatu dengan sel bakteri terjadi pada tahap. Jawabannya B, penetrasi. Soal nomor 5, pada daur lisogenik saat bakteri melakukan pembelahan, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Peristiwa tersebut terjadi setelah tahap. Jawabannya A, penggabungan. Soal selanjutnya nomor 6, peristiwa yang terjadi setelah tahap tersebut ditunjukkan oleh gambar. Jawabannya E. Soal nomor 7, urutan tahapan yang terjadi pada daur litik saat virus melakukan replikasi adalah. Jawabannya A, adsorpsi, penetrasi, eklivase, pembentukan, perakitan, dan lisis. Soal nomor 8,
Setelah proses tersebut, peristiwa selanjutnya yang akan terjadi adalah jawabannya E. Asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus baru. Soal selanjutnya nomor 9, huruf X dan Y secara berurutan menunjukkan tahap. Jawabannya E. Penetrasi dan lisis. Soal nomor 10, tubuh kita tidak terasa sakit ketika terinfeksi virus yang berada pada daur lisogenik. Tetapi baru terasa sakit jika virus sudah memasuki daur litik. Keadaan ini dikarenakan pada daur lisogenik. Jawabannya E. Virus berada di dalam sel sehingga tidak terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Pada soal esai B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, apakah coronavirus dan adenovirus dapat digolongkan ke dalam kelompok yang sama? Jelaskan. Jawabannya, coronavirus adalah virus penyebab penyakit polio, sedangkan adenovirus adalah virus penyebab penyakit pneumonia. Kedua virus tersebut menginfeksi inang yang sama, yaitu manusia. Berdasarkan ciri-ciri khususnya, virus dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleatnya, bentuk dasar, keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, jumlah kapsomer dan sel inangnya. Berdasarkan kandungan asam nukleatnya, coronavirus dan adenovirus tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok yang sama. Coronavirus termasuk ribovirus, virus RNA, sedangkan adenovirus termasuk deoksiribovirus, virus DNA. Ribovirus, virus RNA ya, sedangkan adenovirus, virus DNA. Berdasarkan bentuk dasarnya, kedua virus tersebut memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk ikosahedral. Virus tersebut, ikosahedral, merupakan virus yang memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Berdasarkan selubung yang melapisi nukleokapsid, coronavirus dan adenovirus termasuk kelompok virus telanjang yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Sementara itu, berdasarkan jumlah kapsomernya, coronavirus termasuk kelompok virus dengan 60 kapsomer. Sedangkan adenovirus termasuk kelompok virus dengan 252 kapsomer. Jadi, coronavirus dan adenovirus dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama berdasarkan bentuk dasarnya dan selubung yang melapisi nukleokapsidnya. Soal nomor 2, ortomyxovirus termasuk kelompok ribovirus, sedangkan herpes virus termasuk kelompok deoksiribovirus. Apa dasar pengelompokan kedua virus tersebut? Jawabannya, dasar pengelompokan virus ke dalam kelompok ribovirus dan deoksiribovirus yaitu kandungan asam nukleatnya. A. Ribovirus merupakan virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Sebagai contoh, ortomyxovirus penyebab influenza dan paramyxovirus penyebab campak. B. Deoksivirus merupakan virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Sebagai contoh, herpes virus penyebab herpes dan adenovirus penyebab pneumonia. Soal nomor 3, apa yang akan terjadi jika pada tahap sintesis dalam daur lisogenik terjadi gangguan? Jawabannya, jika pada tahap sintesis dalam daur lisogenik terjadi gangguan, asam nukleat virus tidak dapat menghancurkan asam nukleat sel inang. Keadaan ini mengakibatkan asam nukleat virus tidak akan menintesis protein sel inangnya menjadi komponen virus sekaligus tidak dapat melakukan replikasi diri sebanyak mungkin. Soal nomor 4, perhatikan gambar daur lisogenik pada replikasi virus berikut. Proses apa yang berlangsung pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P dan Q? Jelaskan. Jawabannya, tahap yang ditunjuk huruf P yaitu penggabungan. Pada tahap tersebut terjadi proses penggabungan atau penyisipan asam nukleat virus pada asam nukleat bakteri sehingga akan terbentuk profag. Adapun tahap yang ditunjuk huruf Q pada pembelahan. Pada tahap tersebut, jika bakteri membelah diri, profag akan ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Soal nomor 5, virus SARS-CoV-2 dapat mengalami mutasi menjadi berbagai jenis varian. Menurutmu, dapatkah proses mutasi pada virus tersebut dikatakan sebagai bagian dari replikasi virus? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah mutasi virus SARS-CoV-2 termasuk mutasi virus RNA. Mutasi tersebut biasanya terjadi pada saat proses replikasi RNA. Pada proses ini, RNA negatif disintesis dari RNA positif atau sebaliknya. Proses sintesis tersebut dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Adapun sekuen RNA yang disintesis adalah sekuen yang komplement dengan template. Pada saat sintesis RNA, enzim RNA polimerase terkadang mengalami kesalahan pembacaan sehingga yang
terbentuk bukanlah sekuen yang komplement dengan template, tetapi sekuen yang sudah termutasi. Dengan demikian, proses mutasi pada virus dapat dikatakan sebagai bagian dari replikasi virus karena terjadi pada tahapan-tahapan saat replikasi virus. Asesmen harian. Soal nomor 1, tobacco mosaic virus adalah virus yang menyerang tanaman tembakau. Nama virus tersebut diberikan oleh jawabannya B. W.M. Stanley. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf X tersusun atas senyawa utama berupa jawabannya D. Protein. Soal nomor 3, herpes virus dan bakteriofag dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki persamaan ciri. Nama kelompok dan persamaan ciri kedua virus tersebut adalah jawabannya jawabannya D. Deoksiribovirus memiliki asam nukleat berupa DNA. Soal nomor 4, nama virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah jawabannya C. Herpes virus. Soal nomor 5, poliovirus merupakan salah satu virus yang dapat menginfeksi manusia. Virus ini hanya menyerang sel saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Virus tersebut tidak dapat menginfeksi sel-sel tubuh lainnya karena jawabannya A. Sel-sel tubuh yang lain tidak memiliki reseptor untuk polivirus. Soal nomor 6, kelompok virus yang termasuk virion ditunjukkan oleh angka C, 2, 3, dan 5. Soal nomor 7, virus T tersusun atas DNA dan kapsid. Fungsi kedua bagian tersebut adalah jawabannya A. DNA mengendalikan aktivitas replikasi virus, kapsid membungkus materi genetik. Soal nomor 8, virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah jawabannya D. Adenovirus. Soal nomor 9, virus dan bakteri yang berada dalam satu larutan yang sama dapat dipisahkan dengan cara jawabannya C. Menyaring larutan menggunakan seringan keramik. Soal nomor 10, virus SARS-CoV-2 dapat menyebar melalui droplet. Saat kita terkena percikan droplet yang mengandung virus tersebut, virus akan masuk ke tubuh. Namun sebelum virus tersebut menginfeksi tubuh sel inang, peristiwa yang pertama kali terjadi adalah jawabannya D. Pengikatan sel melalui interaksi protein S dan reseptor ACE2. Soal nomor 11, virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena dapat melakukan perbanyakan diri dalam tubuh inangnya. Virus melakukan perbanyakan diri dengan cara jawabannya A. Replikasi. Soal nomor 10, virus dapat bereproduksi di dalam sel inang dengan cara melekatkan bagian ekornya, lalu masukkan materi genetik ke sel tersebut dengan tujuan jawabannya A. Mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian virus. Soal nomor 13, pada daur lisogenik, sel inang tidak segera mengalami lisis. Meskipun demikian, virus baru yang terbentuk pada daur lisogenik dapat menjadi virulen dan replikasi virus berubah menjadi daur litik. Perubahan daur tersebut dapat terjadi karena jawabannya B. Imunitas sel inang menurun. Soal nomor 14, pasangan yang tepat antara nama tahap replikasi virus dalam daur lisogenik dan peristiwa yang terjadi adalah jawabannya B. Adsorpsi, yaitu peristiwa melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Soal nomor 15, pada bagian yang ditunjuk pada huruf P terjadi proses jawabannya D. Keluarnya virus-virus baru dari sel host space. Kemudian soal esai B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, dalam sebuah penelitian seorang ilmuwan menggunakan embrio ayam untuk perbanyakan virus. Apa alasan digunakan embrio tersebut untuk perbanyakan virus? Jelaskan. Jawabannya, teknik embrio ayam merupakan metode yang paling ekonomis dan mudah untuk perbanyakan virus. Virus hanya dapat hidup di dalam sel makhluk hidup. Oleh karena itu, embrio ayam yang berumur 10-12 hari dapat digunakan sebagai tempat inokulasi virus. Inokulasi virus dilakukan melalui kulit telur yang dilubangin secara aseptik. Lubang tersebut selanjutnya ditutup dengan lilin atau parafin. Selanjutnya, telur tersebut diinkubasi pada suhu 36 derajat Celcius selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk proses pertumbuhan virus. Soal esai nomor 2, virus akan menginfeksi organisme lainnya untuk bereplikasi dan memperbanyak diri. Namun hal ini berbeda dengan virofag. Virofag akan melakukan koinfeksi dengan virus lain terlebih dahulu sebelum melakukan replikasi di dalam sel organisme. Benarkah pernyataan tersebut? Jika benar, bagaimana proses replikasi yang terjadi pada virofag? Jelaskan. Jawabannya, virofag merupakan virus berukuran sangat kecil dengan asam nukleat berupa DNA yang membutuhkan keberadaan virus lain dalam menginfeksi suatu organisme. Dengan demikian, suatu organisme akan mengalami infeksi simultan oleh
dua virus. Hal tersebut dinamakan koinfeksi. Replikasi virofag bergantung pada replikasi virus raksasa giant virus. Virofag akan menginfeksi virus raksasa sehingga asam nukleat keduanya akan bergabung dengan membentuk provirofag. Provirofag kemudian menginfeksi sel inang dan mulai melakukan replikasi. Hasil replikasi ini akan menghasilkan virofag dan virus raksasa baru yang asam nukleatnya terpisah. Infeksi virofag tersebut menyebabkan virus raksasa mengalami penurunan efisiensi replikasi sehingga menurunkan daya infeksi terhadap sel inang. Jadi pernyataan pada soal benar. Soal esai nomor 3, replikasi virus terjadi melalui daur litik dan daur lisogenik. Kedua daur replikasi tersebut diawali dengan tahap adsorpsi dan penetrasi. Apakah kedua tahap tersebut dalam daur litik dan daur lisogenik prosesnya sama? Jelaskan. Jawaban: tahap adsorpsi dan penetrasi dalam daur litik dan daur lisogenik mengalami proses yang sama. Pada tahap adsorpsi, ekor virus melekat pada dinding sel bakteri, sementara pada tahap penetrasi, serabut ekor virus masuk dan menyatu dalam sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari virus ke bakteri. Melalui saluran inilah virus akan memasukkan materi genetiknya asam nukleat ke sel bakteri. Soal nomor 4, meskipun dapat melakukan reproduksi, virus tidak dapat dikatakan sebagai sel. Mengapa demikian? Jawabannya nomor 4, virus tidak dapat dikatakan sebagai sel karena virus tidak mempunyai sitoplasma dan organel-organel sel. Oleh karena itu, virus tidak dapat melakukan proses metabolisme. Virus juga sangat tergantung pada hospesnya untuk tetap hidup. Soal nomor 5, mengapa herpes virus, automyxovirus, dan paramyxovirus dapat dikelompokkan dalam satu kelompok? Apa dasar pengelompokan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, herpes virus, automyxovirus, dan paramyxovirus dikelompokkan ke dalam kelompok virus berselubung atau bersampul karena virus-virus tersebut mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprevin atau glikoprotein.